Dalam waktu berdekatan, 3 sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang mendapat ancaman bom. Polisi telah kantongi identitas pelaku yang diduga adalah orang yang sama. Polda Metro Jaya terus mendalami ancaman bom di 1 sekolah internasional di Jakarta Utara dan 2 sekolah internasional lainnya di Tangerang Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku pengancam bom yang diduga merupakan orang yang sama. Motif dan modus ancaman bom dari pelaku juga sama, yakni meminta uang tebusan berupa kripto. Polisi juga pastikan nomor ponsel yang digunakan pelaku untuk meneror menggunakan nomor ponsel luar negeri. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman, diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Brigjen Pol Adi Ari juga mengimbau jika masyarakat temukan atau alami gangguan Kamtibmas segera melapor ke polisi. Sekolah North Jakarta Intercultural School mendapat ancaman bom dari orang tak dikenal. Pengancam menyatakan bom telah dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam 45 menit jika tidak dibayar uang tebusan berupa 30.000 US dollar melalui Bitcoin. Pengancam juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi. Sebelumnya 2 sekolah di Tangerang Selatan, yakni Jakarta Nanyang School di Pagenangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro juga diancam bom. Dalam pesan singkatnya, pengancam juga meminta uang tebusan 30.000 US dollar lewat kripto. Tim penjinak bom dikerahkan untuk menyisir kedua sekolah, namun tidak ditemukan bom. Tim Liputan iNews melaporkan. Unit Gakum Satlantas Polres Subang menggelar olah TKP awal di lokasi kecelakaan maut di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam peristiwa ini, 3 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut yang melibatkan truk dan 5 kendaraan dan menewaskan 3 orang di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Usai peristiwa, polisi menandai bekas rem dan mengukur jalan di lokasi kejadian. Polisi juga telah mengamankan sopir truk guna melakukan pemeriksaan. Selain melakukan olah TKP, polisi juga berencana melakukan uji kelayakan truk untuk mengetahui kondisi truk. Saat ini kita sudah berada di rumah sakit, sudah mengevakuasi korban dan sudah melakukan olah TKP juga di tempat kejadian perkara tadi, dan berikutnya kami akan melakukan penyidikan berkaitan kelalaian kejadian kecelakaan ini. Sementara itu, 3 korban tewas telah diambil oleh keluarga dan dibawa ke rumah duka dan korban luka masih mendapatkan perawatan di RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat jalan menurun di Cijambe, Subang, mengakibatkan 3 orang tewas dan 5 orang terluka. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pick-up, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Oh gitu. Berapa mobil kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah
Kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Video aksi komplotan bajing loncat yang sedang mengambil sejumlah besi dari truk di kawasan Koja, Jakarta Utara viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan langsung menangkap para pelaku yang sedang berada di pinggir jalan. Diam dulu sini, diam. Iya, Pak. Ngapain diam, duduk. Aparat Resmob Polres Jakarta Utara meringkus 3 komplotan bajing loncat yang kerap beraksi di wilayah Koja di pinggir jalan. Dari lokasi, petugas mendapati barang bukti berupa potongan besi hasil curian dari mobil truk. Sebelumnya aksi komplotan sangat tengah beraksi berhasil diabadikan pengguna jalan dan viral di media sosial. Mereka menyasar sejumlah truk yang berhenti di lampu merah. Barang hasil curian mereka jual seharga Rp5.000 per kilogramnya. Untuk rencananya mereka akan menjual ke tempat penampungan barang bekas untuk dikilokan, kurang lebih seharga Rp5.000 per kilo. Itu hasilnya digunakan untuk apa bagi mereka, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan seharian. Ketiga pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Utara dan terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Video aksi penyerangan geng motor terjadi di sebuah warkop di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 pelaku juga sempat keluarkan pistol dan ancam karyawan warkop. Viral, 2 pelaku anggota geng motor tiba-tiba melakukan penyerangan ke warkop di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam aksinya 2 pelaku diduga membawa senjata api jenis pistol. Akibat kejadian itu seorang karyawan warkop terluka di mata, sementara pemilik warkop terluka di bahu. Para pelaku juga merampas uang tunai 2,3 juta rupiah. Menurut keterangan warga, pelaku diduga tengah mencari lawan. Namun aksi tersebut salah sasaran. Penyerangan serupa sudah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dan warga berharap polisi menangkap pelaku. Demi konten di media sosial, gerombolan geng motor kembali berulah di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 anggota geng motor terlibat tawuran hingga meresahkan warga sekitar. Dua kelompok geng motor yang kerap berbuat onar di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Kelompok geng motor ini kerap melakukan aksi tawuran hingga meresahkan warga. Polisi akhirnya meringkus 5 pelaku di sejumlah lokasi. Polisi juga menyita puluhan anak dan busur panah serta senjata tajam lainnya berikut 2 unit sepeda motor tak bersurat. Dari hasil penyelidikan polisi, pemicu tawuran hanya karena saling ejek di media sosial. Tak hanya itu, mereka juga menjadikan tawuran sebagai konten untuk media sosial. Awalnya memang motifnya ini saling ejek satu sama lain. Ada seorang pelaku ini diejek oleh pelaku lainnya, ya. Lalu kemudian dari geng motor yang berbeda, sehingga mereka sepakat untuk tawuran. Gitu. Nah, dalam kejadian tersebut sekitar pukul 1 dini hari di Jalan Pengayuman ini, itu mereka juga live di Instagram. Jadi sambil menyebarkan berita bahwa mereka sedang tawuran, juga mengundang yang lain. Guna proses hukum lebih lanjut, para pelaku ditahan di Polsek Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 1, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Korban meninggal akibat pesta miras oplosan di Magelang menjadi 7 orang. Korban terakhir menenggak miras sisa yang diberi oleh salah satu korban. Korban jiwa akibat pesta miras oplosan di Magelang bertambah. Setelah semalaman mendapatkan perawatan intensif, AR warga Dusun Brontokan, Kecamatan Mertoyudan, akhirnya meninggal dunia
di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. AR merupakan satu dari 7 korban tewas akibat menenggak miras oplosan. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut Kabid Pelayanan RSUD Merah Putih, rata-rata pasien yang meninggal terdiagnosa awal keracunan alkohol dengan gejala sesak nafas dan buta sementara. Di sini karena ternyata mereka itu minumnya sudah beberapa hari, dan kesini yang paling awal itu tanggal 7 malam itu dini hari. Ini rata-rata yang, dan ada yang kesini tanggal 8-nya siang dan sorenya itu 1, siangnya 2. Itu rata-rata mereka kesadarannya sudah menurun. Kemudian sudah sesak nafas dan pandangan mata kabur, ada yang sudah tidak bisa melihat. Itu yang memang gejala intoxikasi ya. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Magelang, Kompol Laude Arwansyah, korban terakhir tidak ikut kelompok yang pesta miras, melainkan diberi miras sisa oleh salah satu korban yang sudah meninggal. Dan satu orang yang meninggal ini, kan meninggal 6 dari TKP itu 6. Terus satu orang ini dia mendapat sisa minuman dari pelaku yang korban yang atas nama inisial S ya. Itu ada sisa diserahkan kepada korban yang meninggal terakhir. Jadi dia tidak dalam satu kelompok, satu tempat dari 6 orang yang meninggal sebelumnya. Dalam peristiwa ini selain 7 orang meninggal, 1 orang lainnya juga sempat alami kebutaan sementara akibat keracunan miras. Namun akhirnya selamat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, aula pondok pesantren ambruk. Dan kali ini terjadi di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selengkapnya usai jeda.